Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nathan dari kelas 9F. Kali ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Dampak Membuang Sampah Sembarangan Terhadap Pencemaran Air. Daftar isi berisi tentang pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pendahuluan ini berisi tentang satu, latar belakang masalah, dan kedua, rumusan masalah, yang ketiga, tujuan penelitian, dan yang terakhir, sistematika penulisan. Latar belakang masalah yang pertama, sampah yang berserakan di sungai. Kedua, terganggunya kehidupan biota air. Dan yang terakhir, penyebab terjadinya banjir. Internalisasi nilai keislaman, yakni menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim-muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Rumusan masalah ini berisi tentang apa saja dampak yang terjadi ketika terjadi banjir di sungai dan mengapa siswa zaman sekarang masih suka membuang sampah sembarangan. Tujuan penelitian ini buat mengetahui penyebab sungai yang tercemar dan mengetahui masalah yang terjadi ketika sungai dipenuhi sampah. Sistematika penulisan berisi tentang bab pertama berisi tentang pendahuluan, bab kedua berisi tentang kajian teori, ketiga pembahasan, dan bab keempat penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Definisi dan teori. Pencemaran air adalah kondisi ketika air tercemar oleh zat-zat atau bahan-bahan berbahaya, sehingga tidak layak lagi untuk digunakan. Pencemaran air dapat terjadi di berbagai sumber air, seperti sungai, danau, laut, dan air tanah. Dampak terhadap pencemaran air. Yang pertama, bisa menimbulkan penyakit, dan yang kedua, bisa mencemar air minum, dan terakhir, bisa menyebabkan keracunan bahan kimia. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara survei dan survei akan dibagikan dengan kuesioner. Pembahasan. Ada 51 siswa dari angkatan 21 yang saya dapatkan di survei. Yang pertama, 49 siswa tidak suka membuang sampah sembarangan dan dua siswanya masih suka membuang sampah. Dan yang kedua, 50 siswa sangat risih melihat sampah yang berserakan di perairan dan satu siswa tidak risih melihat sampah yang berserakan. Yang ketiga, ada 49 siswa yang suka membuang sampah pada tempatnya dan dua siswanya tidak suka membuang sampah pada tempatnya. Dan yang keempat, ada 50 siswa yang sangat peduli dengan lingkungan dan satu siswanya lagi tidak suka peduli dengan lingkungan. Dan yang terakhir, ada 39 siswa yang tidak suka mencemar air dan 12 siswa masih suka mencemar air. Kesimpulan yang saya dapat, yang pertama, penyebab utama sungai yang tercemar karena dari kalangan mahasiswa maupun siswa yang suka membuang sampah sembarangan di sungai. Dan yang kedua, sungai yang tercemar disebabkan oleh orang-orang yang tidak menjaga kebersihan sungai. Sungai yang tercemar banyak menimbulkan banyak penyakit untuk kesehatan. Saran yang saya berikan yang pertama, kurangi sampah-sampah plastik dan styrofoam. Karena penyebab sampah yang mengapung di sungai adalah sampah plastik dan styrofoam. Karena sampah styrofoam dan plastik tidak bisa diurai. Dan yang kedua, mengurangi penggunaan deterjen dan menjauhi sumber polutan yang dapat mencemar sungai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.